Halo, selamat datang di Lebih Dalam Lagi bersama saya Rago Lewe, dan hari ini kita akan membahas khotbah hari Minggu kemarin yang berjudul Worship in Marriage, dan itu adalah khotbah dari Pastor Christopher Tapeheru. Saya berharap bahwa khotbah Minggu kemarin memberkati teman-teman dan bisa membuat kamu berpikir ulang, baik yang sudah menikah, yang sudah lama menikah, maupun yang belum menikah. So, let's go. Mari kita belajar sama-sama. Yuk, Pastor Chris hari ini akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kemarin. Let's go ya. Let's go sebentar. Sih, udah kepencet belum sih? Harusnya sih udah sih. Nah, udah di-accept. Sebentar ya. Hey, Pastor Chris. Hai. Sup? Yes. Gimana? Di Okay. Singapura ya? Iya, lagi di Singapura nih. So, Singapura so far so good nih, di jam 9 malam di sini, tapi di Jakarta kan baru jam 8. So, gue yakin so many people are blessed by the sermon hari Minggu kemarin. Cukup tajam, mengganggu in a very holy way ya, ganggu di dalam hal yang kudus ya. Dan saya berharap para laki-laki, perempuan, menikah dan menikah pun bisa nangkep bahwa apa yang kamu lakukan dengan pernikahanmu, atau apa yang kamu mau lakukan dalam pernikahanmu pun adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Justru persembahan di mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat ordinary life ya. Minggu lalu saya bahas tentang ordinary life, hidup yang biasa kita lakukan sehari-hari, pekerjaan kita, dan especially di konteks ini pernikahan kita. Tapi Pastor Chris mungkin mau membahas sedikit cuplikan tentang minggu kemarin, yang singkat-singkat tapi nyebelinnya aja. Silakan. Oh ya, kamu bertanya, silakan tanya di question box ya. Ingat, question box. Oke, thank you so much. Jangan di kolom chat ya, nanti kelewat pasti kegulung. So, thank you Pastor L buat kesempatannya. Lebih dalam lagi emang dibuat untuk itu, teman-teman, untuk ruang bertanya bagi yang mendengar pesan Tuhan di gereja kami tiap hari Minggu. Dan kemarin aku yang share tentang worship in marriage, idenya sebulan ini sama. Idenya bahwa kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan, yang harus dipandang seperti demikian. Nah, bagian gue konteksnya khususnya pernikahan. Dan kemarin gue bagikan cukup emosional ya. Saking emosionalnya, ada hal nanti yang mesti gue tambahin di video ini. Jadi nanti lebih dalam laginya ini bisa memperdalam lagi. Memang saking emosionalnya gue kelewat, ada poin yang cuman 1 poin doang, padahal sebenarnya banyak tuh. Saking gue didorong oleh Roh Kudus gitu ya, jadi sendiri. Dan itu tapi karena ada lebih dalam lagi, kita bisa masuk lebih dalam lagi. So ya, worship in marriage, ayat temanya di Kolose 3:17-19. Yang belum dengar pesan Tuhan ini bisa mampir di YouTube channel kami ya, di New Wine International Church, bisa mampir situ. Tadi ketika aku repost excerpt ya, ada potongan dikit aja dari khotbah itu juga udah langsung memicu pertanyaan. Dan aku berharap yang mau bertanya nih ikut live malam ini. So ya, Kolose 3:17-19 dimulai di ayat 17 dulu, nggak langsung perintah untuk para istri tunduk sama suaminya, bukan. Tapi dimulai dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Yesus kepada Bapa. Jadi penyembahan adalah yang kita lakukan utamanya, motivasinya karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya karena apa? Karena Yesus mati buat kita. Ya, ini yang membuat kekristenan unik dan powerful, karena yang lain nggak punya yang seperti ini. Yang nggak punya juru selamat yang menyelamatkan lebih dulu, sehingga semua tindak tanduk kita adalah ucapan syukur karena kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Jadi sekali lagi, yang lain nggak punya ini, kita yang punya ini. Dan dimulai dari sana dulu ya. Bahkan di 1 Korintus 10 ayat 31 dibilang, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus pandang seluruh kehidupan kita, termasuk yang ordinary life, karena banyakkan ordinary daripada yang extraordinary ya, itu sebagai penyembahan. Jadi kita nggak setengah-setengah, nggak malas-malesan melakukannya, karena kita tahu this is my worship, this is my life, ini penyembahan saya kepada Tuhan dan ini kehidupan saya. Ya,
Di ayat 18 baru langsung setelah hati kita limpah dengan syukur, dan yang kita lakukan semuanya adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, baru dimulai dengan perintah yang berat. Ya, berat. Pertanyaan sederhana dari istriku kemarin, apa yang perempuan nggak bisa? Sejujurnya nggak ada. Cuman ada yang perempuan nggak mudah untuk lakukan, yaitu untuk tunduk sama suaminya. Ya, perempuan yang udah menikah ya. Ini sama sekali tidak mudah. Ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Baik Indonesia masa kini bilang, begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Jadi nampaknya penundukan istri Kristen terhadap suaminya ini lebih ke urusan antara para istri dengan Tuhan daripada sama suaminya. Suaminya bisa kayak apapun, istilahnya istri Kristen akan tunduk sama suaminya. Dan itu yang unik, yang membuatnya jadi unik. Kenapa? Karena penundukan istri Kristen kepada suaminya sangat bergantung dari hatinya yang dipenuhi ungkapan syukur. Ya, rasa syukur akan pengorbanan Kristus. Ya, dan karena that's what make us Christian. Ya, we do what we do because of Jesus. Semua yang kita lakukan motivasinya karena Yesus. Ya. Dan di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa penundukan diri para istri Kristen kepada suaminya ini punya potensi besar untuk memenangkan suami yang bahkan yang nggak hidup dalam firman Tuhan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya ini tujuannya jika ada di antara mereka yang nggak taat firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, jadi ayat ini kita lihat suami nggak bisa dikotbain, pakai bahasa. Jadi khotbahin nggak bakal bertobat ya. Dia dimenangkan justru dengan jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi penundukan diri, walaupun itu tantangan terbesar ya, tapi itu juga punya peluang terbesar, punya power yang dahsyat untuk memenangkan jiwa. Ya, di satu buku yang gue rekomen kemarin, judulnya Secret Influence, ya dari Gary Thomas, itu bagus banget. Betapa dibilang di situ judulnya tuh kayak benar-benar kayak overstatement, tapi itu enggak. Ya, bagaimana Tuhan memakai istri untuk membentuk hati suami. Wow. Ya, bahkan bahasa Inggrisnya bukan hati tapi soul. Bagaimana Tuhan memakai istri untuk dalam tanda kutip menyelamatkan jiwa suaminya, kan gitu ya bahasanya. Intens banget tuh. Dan ini membuat ini jadi nggak mudah tapi indah karena ini powerful banget. Jadi tantangan terbesar adalah di penundukan diri kepada suami, tapi juga peluang terbesar juga terletak di penundukan diri kepada suami. Di ayat 5 dari 1 Petrus 3 tadi bahkan dikatakan perempuan-perempuan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, ya bukan dengan penampilan yang luar, ya tapi justru perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk pada suaminya. Jadi bukti jelas gitu bahwa seorang istri, ya perempuan yang menjadi istri yang udah menikah, dia itu Kristen terletak justru di penundukan diri kepada suaminya. Ya, dan ini kemarin aku bagiin juga. Terus gue rekomen satu buku lagi, Liturgy of the Ordinary. Ya, liturgi kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang sakral. Bagus tuh. Yang nulis namanya Tish Harrison Warren. Itu bagus banget. Dan mengingatkan kita juga, Pastor Al minggu lalu juga bahas sama-sama ya. Dalam pengakuan Reform ya. Reform Christians, bahwa sama, maksudnya seluruh apapun yang kita lakukan, ya ini bagian dari misi kerajaan sorga. Ya, dan bisa jadi hal-hal yang sehari-hari banget, kayak nyuci piring atau ngejemur baju gitu ya. Dan ini semuanya bagian dari, pokoknya semua yang bukan dosa dan yang nggak etis gitu ya. Yang positif itu harus dipandang sebagai bagian dari misi kerajaan sorga, karena tadi potensinya bisa memenangkan bahkan suami yang nggak hidup dalam firman. Pertanyaan timbul tadi sempat di kolom chatting sebelum kita live di New Wine International Church punya IG ya, Instagram. Ada pertanyaan gini, kalau suaminya kasar gimana? Apakah harus tunduk juga? Ya itu dia. Itu justru tantangannya. Kalau suami baik-baik aja mah bukan challenge ya. Itu kan sesuatu yang mudah. Tapi ayatnya bilang cukup jelas sebenarnya. Suami yang tidak taat pada firman. Tidak taat pada firman, ya salah satunya manifestasinya ya salah satunya itu. Salah satunya kasar mulutnya, mungkin dia nggak pukul tapi mulutnya secara verbal kasar gitu ya. Dan ini emang firman Tuhan katakan demikian justru dimenangkan lewat kelakuan istrinya. Ya justru disitulah peluang besarnya, walaupun itu juga tantangan terbesarnya ya.
Tuh. Dan jembatannya adalah habis itu kepada perintah untuk para suami, karena perintah para suami juga nggak kalah beratnya, Pastor F, ternyata. Jadi ternyata Nggak selama ini sepotong kemarin, bener-bener. iya, kemarin gue bagiin secara emosional banget, karena gue tahu banyak banget suami-suami yang gagal gitu. Dan akhirnya membuat para istri jadi sulit untuk tunduk sama suaminya, karena nggak jelas banget tingkah lakunya. Dan gue kepancing emosi kemarin sampai akhirnya penjelasan gue tentang menghormati cuman di satu doang, tentang hormati dia secara physically. Padahal penghormatan tuh macam-macam. Nanti gue akan tambahin di sini. Ya, ini gunanya lebih dalam lagi. Jadi di Efesus 5 ayat 22 sampai 24, jembatannya bilang gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, on the other hand, suami punya tugas seperti juru selamat untuk istri dan anak-anaknya somehow. Ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, harusnya jadi protektor, harus jadi pelindung, harus jadi benar-benar yang benar-benar yang rawat, yang menjaga, yang supply, yang mencukupi. Harus itu semua seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu, in all things. Dalam segala sesuatu juga bisa dalam segala keadaan. Ya, baru nih kita masuk ke perintah untuk para suami. Suami-suami di Kolose 3:19 dikatakan, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi challenge terbesar untuk para suami adalah untuk nggak sayang lagi sama istrinya dan tergoda untuk kasarin dia, berlaku kasar. Kenapa? Karena nampaknya ada satu yang tidak berfungsi juga. Ketika istri nggak tunduk tapi nanduk, berarti ya, ketika dia ngelawan, ketika dia naikin nada, pasti akan kecenderungan emosi kita laki-laki pasti juga naik. Ya, antara kita ajak ribut atau bisa jadi yang paling ekstrim adalah kekerasan. Ya, dan ini tantangan terbesar justru untuk nggak kasarin istri dan mengasihi istri. Jangan bilang ini lebih mudah, kata siapa? Sama sekali enggak. Sama susahnya. Seperti halnya para istri sulit tunduk sama suaminya pun para suami sulit untuk mengasihi istri dan nggak kasar terhadap dia. Ini sebuah challenge juga. Terkenal ya, laki-laki terkenal sangat-sangat dalam artian temperamen. Ya, lu bayangin ketika direndahin dikit, dapat kata-kata, dinyinyirin dikit, pasti langsung sewot kan gitu. Apalagi benar-benar nggak disayang, malah di push terus, yang push yang secara negatif ya. 1 Petrus 3:7, kemarin di khotbah gue bilang ayat buat perempuan ada, buat para istri ada sekitar 5-6 ayat, tapi buat suami cuma 1 ayat. Tapi demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, harus menyadari, jadi bijaksana itu memandang istri sebagai kaum lebih lemah tuh gini loh, kita harus menjaganya justru. Karena dia sangat emosional, sangat keras gitu ya. Harus sangat hati ya. Harus penuh, bahkan diperintahkan di situ, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Ya, supaya doamu jangan terhalang. Dan kemarin gue sharing juga tentang, nah ini yang gue kelewat Pastor, karena gue emosi banget nih. Ya, gue kepancing emosi ketika gue jelasin bahwa lu mesti menghormati. Jadi bukan cuman istri yang harus sama suami. Suami juga ternyata harus hormat sama istri. Ini sedihnya Pastor L, jarang banget dikhotbahin yang ini. Ya kan, bahkan di pemberkatan nikah pun khotbah-khotbahnya gitu. Jadi seolah istri doang yang mesti hormat sama suami, tapi suami nggak mesti hormat sama istri. Padahal hormat itu sama kayak kasih. Harusnya mutual. Harus dua-duanya. Saling mengasihi, mutual. Saling menghormati, harusnya gitu. Mutual honor. Ya? Tapi ini hampir nggak pernah dibahas. Dan kemarin gue kepancing emosi ketika gue jelasin bahwa ada berapa aspek di mana suami harus menghormati istri. Yang pertama, physically. Oke, udah jelas, jangan berlaku kasar terhadap dia. Right? Kasar, kekerasan yang paling umum kan bentuknya physical abuse. Oke, pukul. Itu paling umum tuh. Itu udah pasti nomor 1, jangan. Hormati dia secara fisik. Kemarin gue kepancing ngomong tentang sexually, dalam artian physically-nya hormati dia secara itu. Jadi lu nggak bisa, walaupun itu istri lu, bukan bisa lu apain aja. Artinya bisa lu eksploitasi secara seksual bahkan. Ya, ada momen di mana dia lagi datang bulan gitu ya, dan kita nggak bisa push untuk kita paksakan untuk berhubungan gitu. Terus apalagi jelas nggak bisa dipaksakan. Jadi kemarin gue kepancing karena somehow gue rasain Roh Kudus kuat banget. Kayak gue lu bisa lucu ya, kalau gue kan gue nonton khotbah lagi ya, gue seneng nontonin khotbah yang lain termasuk gue sendiri untuk untuk introspek ya, untuk gue belajar dari ini mestinya kayak gini, right? Dan kemarin gue bisa rasain banget tone gue sangat berbeda. Ya istilahnya kalau
Kalau zaman kaset tuh udah side A, side B ya. Ketika gue ngobrol sama para istri dan sama para suami sangat berbeda. Gue kayak bumi dan langit. Bahkan yang pas gue ngomong sama suami udah modenya tuh udah modenya lu banget tuh, ngegas tuh. Ya, Iya, ngegas banget. gas Gue bilang banget. kayak gila, gue emosi banget. Gue bilang kenapa ya? Gue sampai ada satu titik di khotbah gue bilang kenapa gue marah-marah gitu. Jadi somehow di hati gue bener-bener kayak ada righteous anger ya, Pastor, somehow. Makanya nih yang gue bilang, gue kepancing untuk membahas nih secara ini, untuk hargai. Karena bukan rahasia umum, banyak banget, nggak sedikit ya para suami yang ketika istrinya lagi mengandung, justru dia selingkuh. Ya justru dia jajan secara seksual, dan itu nggak ada yang lebih bejat itu menurut gue. Dan kemarin gue rasa malah, aduh kepancing. Akhirnya jelasin panjang, padahal harusnya nih penghormatan kepada para istri, itu sebenarnya bukan hanya physically, tapi juga verbally, secara verbal. Ya kan, karena KDRT bentuknya nggak cuma kekerasan yang fisik, tapi bisa jadi verbal. Tapi ada juga yang verbal. Benar, dan itu sangat melukai perasaan. Ya kan, perempuan itu kaum yang lebih lemah dalam artian perasa. Bukan secara fisik ya juga sama, tentunya laki-laki pasti lebih kuat dari perempuan. Cuman bukan masalah lemah yang kurang mampu, bukan itu, bukan. Beda peran. Ya, banyak hal ketika istriku kena COVID seminggu gitu ya, dia karantina, di isoman di kamarnya sendiri, itu pun gue rasain bahwa gila, gue makin kagum sama istri gue. Perempuan tuh kuat banget ya, kuat banget. Ya minimal mereka pakai hak lah. Gue pakai sepatu pantofel yang ada haknya dikit aja, bentar berapa jam udah pegel. Mereka bisa pakai yang hak yang at least itu aja deh. Ya belum yang lain-lain kayak ngurus macem-macem sendiri, dan wah gue bilang gue makin kagum sama istri gue. Jadi lebih lemah di sini bukan masalah kekuatan yang gimana, tapi harus dirasa bahwa dia harus dipahami bahwa mereka tuh perasa. Ya lembut, harusnya diperlakukan seperti itu, bukan dikasarin. Ya hormatilah secara physically yang pertama, yang kedua verbally, ya, dan ketiga secara financially. Ya, dan ini unik nih, orang jarang menyadari hal itu. Ya gini, bukan perempuan nggak boleh kerja, tapi laki harus kerja. Betul. Ya, firman Tuhan bilang gitu. Karena itu kutukannya Adam, bukan kutukannya Hawa. Jadi please deh, jangan banyak alasan, right? Kita ini primary breadwinner, udah pasti. Bukan istri nggak boleh kerja, nggak ada larangan istri nggak boleh kerja di Alkitab. Justru kalau kita lihat bahkan Amsal 31 misalnya, ya perempuan yang bijak itu ya, wanita bijak itu justru kita lihat bahkan dia wirausaha juga, ya kan, mengatur ladang dan segala macam, dia ngatur, dia manajer dari para pekerjanya, dan nggak ada urusan sebenarnya, bukan masalah perempuan nggak boleh kerja, tapi laki-laki harus kerja. Ya, dan kita harus menghormati secara financially, artinya lu harus bertanggung jawab. Ya mungkin gaji lu nggak banyak, tapi lu bekerja keras, lu bertanggung jawab. Ya jangan kayak gampangin dan ngandelin udahlah biar bini gua aja lah yang ini, enggak gitu. Kita harus hormati dia secara financially juga, ya, physically, emotionally, verbally, financially, semuanya tuh. Ya, itu yang kemarin gue lewat. Karena gue udah keburu ngegas duluan kepada kenyataan bahwa banyak banget yang sharing ke gue, dan jatuhnya justru pas istri lagi hamil, lagi kasihannya sebenarnya, lagi perutnya hormonnya berantakan, lagi kesel karena badannya juga mesti melebar ke kanan dan ke kiri, lagi emosi, lagi uring, tinggalin selingkuh tuh kan jahat banget. Ngomong hal-hal yang menurut gue ya cukup keras sih dari mimbar ya. Tapi dorongan Roh Kudus untuk marah dalam tanda kutip ya, I think harus gue ikutin ya. Karena kalau nggak gini, nggak ada yang ngomong kayak gini kayaknya, ngerti ya, semuanya diasumsikan bahwa oh udah ngerti kok. Nggak ngerti. Kadang mesti digambrengin, kadang mesti digas ya Pastor Al, buat lebih ngerti. Dan tentunya digambarkan bahkan para suami ini harus dibilang supaya doamu jangan terhalang. Artinya kita harus mengerti, kita bukan hanya menikahi anak orang, ya para suami ini, para laki-laki, kita menikahi anak Tuhan. Jadi ketika lu macem-macem sama anak Tuhan, nggak rawat dia, lu eksploitasi dia, lu ngajak ribut Tuhan, nggak heran apapun yang lu kerjakan nggak ada yang berhasil. Terhalang. Ya, nggak heran apapun yang lu kerjakan nggak ada yang berhasil. Karena Tuhan kayak tutup pintu sorga buat lu. Kenapa? Karena lu ngajak ribut anak Tuhan, ngajak ribut bapaknya. Ya, nggak ada orang yang segitu bodohnya mencoba ngajak ribut Tuhan, karena peluang kita kalau kita ngajak Tuhan berantem, peluang kita menang tuh 0. Kita nggak mungkin menang lawan Tuhan. Ya, dan ini yang kemarin gue bagikan secara emosional, dan gue tutup dengan Efesus 5, masih tentang para suami, masih ada push untuk para suami bahwa ini juga sesuatu yang nggak mudah. Hai suami, kasihlah istrimu, Efesus 5 ayat 25 sampai 33.
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, ini artinya sesederhana apa? Kita ini digambarkan sebagai kayak Kristus, ya, untuk jemaat. Jadi segitu beratnya memang. Kita harus mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ya, bahkan ketika dijahatin, ketika dikasarin, ketika direndahin, kita harus tetap mengasihi. Yang kita berdoa bahkan ketika kita lagi disalib sepertinya dengan semua tindakan-tindakan itu. Ya, kita harus berdoa, Bapak ampuni mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Ampuni istriku Tuhan, istriku nggak tahu yang aku perbuat. Dan itu segitu beratnya, sama beratnya. Jadi nggak ada yang lebih berat. Tuhan nggak pilih kasih. Semua kita sebagai suami dan istri dalam pernikahan punya peran. Dan lebih jauh lagi, itu bukan hanya peran, tapi sebuah penyembahan. Ya, sebuah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Jadi sama sulitnya. Nggak segampang yang kita, nggak yang segampang dibaca. Ya kerap kali kan itu yang enak amat suami kok cuma gitu doang. Kok istri tuntutannya kayaknya lebih banyak. Enggak. Seperti Kristus buat jemaat kok. Gile banget nggak tuh? Seperti jadi kayak juru selamat tapi J-nya huruf kecil gitu misalnya. Gila ya. Gak gampang. Jadi lagi itu. Dan itu kan wow. 28 sampai 33 ya. Gue bacain dulu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi ketika udah jadi suami istri, kita harus nggak bisa lu gue atau gua lawan lu, siapa yang mengalahkan siapa yang lebih benar. Nggak, bahkan dalam argumen keras atau bahkan pertengkaran sekalipun kita harus segera disadarkan bahwa hey, ini diri lu sendiri. Kalau lu kasarin dia, kalau lu nyinyirin dia, kalau lu ngebentak dia, lu lagi ngasarin diri lu sendiri. Lu lagi nyiksa diri lu sendiri. Orang gila mana yang menyiksa dirinya sendiri? Ya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, baru di situ ayatnya bilang gini, Pastor. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya gini, ayatnya bilang gini, kalau lu belum siap jadi seperti Kristus, oke, jangan merit. Gampangnya tuh gitu, dan ini gak gampang sama sekali. Makanya gue rekomen buku kemarin dari Dr. Stuart Scott ya, judulnya Biblical Manhood. Bagus banget. Ada satu perikop, satu bab ya, khusus cuma memahami kepemimpinan dalam pernikahan, dan satu bab itu aja udah kayak wadaw, gila. Ternyata segitu sulitnya, bukan tentang nyari duit, beli rumah, dan enggak, kesiapan untuk menikah tuh jauh lebih berat daripada cuma sekedar itu. Kalau lu belum siap jadi kayak Yesus buat istri lo, ya belum siap mengasihi dia apapun yang terjadi dan gak kasarin dia apapun yang terjadi, lu gak usah merit. Ya, belum siap sama sekali loh, dan itu wow, berat sekali. Ya, gue tutup dengan ayat terakhir, bagaimanapun juga artinya apapun kondisinya, apapun skenarionya, apapun yang terjadi, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi dalam segala skenario ini nggak ada, tapi kalau suaminya gini atau kalau istrinya gini, nggak ada urusan. Ayat firman Tuhan bilang bagaimanapun juga. Right? Nah, ayat terakhir tentunya Kolose 3:23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan terima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya apa? Ketika kita berperan melakukan bagian kita sebagai istri, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Ya, dan percaya, kalaupun aku nggak dapat feedback yang positif dari suami atau istriku, aku melakukannya untuk Tuhan, dan aku tahu Tuhan pasti memberi upah dari jerih lelah saya. Ya, dari upaya saya, dari ketabahan saya, dari kesabaran saya, dari penderitaan yang mau kita tanggung, penderitaan yang mestinya, rasanya kita nggak mestinya tanggung. Right? Dan yang terakhir tentu suami juga sama. Ya, jadi ketika feedbacknya mungkin kita udah lakukan bagian kita udah cari uang, kita udah bertanggung jawab, kita udah jadi imam, tapi ini istri malah selingkuh, malah nyolot, malah banyak skenario itu, Pastor. Malah ada yang KDRT, malah istri sama suaminya. Ada juga. Ada. Ya, tapi tetap berlaku, artinya apa ya, lakukanlah. Yang lo lakukan sekarang yang benar itu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan tahu, walaupun feedbacknya mungkin negatif, tapi lo tahu upah lo itu dari sorga.
Ya, jadi jangan mengira atau jangan pernah tergoda untuk berpikir bahwa sia-sia Pak Pendeta. Jangan ngomong gitu. Segala jerih lelah kita dalam Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Itu sih Pastor Elf dari gue. Emang minggu ini emang rusuh banget sih. Being a man, menjadi pria bagi gue sih emang nggak mudah. Makanya jadi bagi saya dari secara pria itu harus menyadari betul siapa dia di hadapan Tuhan. Soal berat tanggung jawab dia bahwa kita ini bukan cuma breadwinner, kita tuh soul winner. Betul, exactly. Bahkan Soul keeper, covenant keeper, soul winner ya. Dan nggak keberat dan nggak. Tahun depan nampaknya kita mesti ya. Oh iya, kita kan selalu tiap tahun sih bahas ginian. Dan bukan kebetulan kalau misalnya ada data yang bilang kalau misalnya seorang perempuan mengasihi Tuhan untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, 50-60% anaknya bisa ikut. Tapi kalau pria benar-benar sungguh-sungguh jadi imam ya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kemungkinan anaknya bisa ikut itu 90% lebih. 90% lebih ya. Research, ya. Exactly. Nah, dulu gue sering mikir, ini apakah exaggeration? Tapi enggak. Memang ada sesuatu yang terjadi pada waktu si otoritas itu bertingkah sesuai otoritasnya. Dan sesuai panggilannya. Sesuai dengan bagiannya. Ya. Sesuai dengan bagiannya dia. Tidak menuntut yang satu, tapi mencontohkan. Saya berkali-kali, wah itu powerful banget. Makanya, apa ya, jadi laki itu, saya nggak tahu lah. Tapi soalnya yang jadi masalah ada seringkali, yang sering dengar cuma perempuan, yang laki dia kayaknya belagu. Kayak lu tuh, nah itu, susah, nggak bisa dikombain Pastor L sebenarnya. Iya. Makanya jadi instead of namanya nyari. Padahal kan Blessed Brothers ya. Kita punya komunitas itu di mana kita belajar bersama. Iya, padahal harusnya kita mencegah lebih baik dibanding mengobati. Maksudnya teman-teman, kenapa ada persekutuan dua laki? Itu sebenarnya karena untuk mencegah. Gini, kunci untuk kesehatan gereja, kesehatan rumah tangga semua cuma satu, you become real man. Saya belajar misalnya, saya berkali-kali ngomong, saya sih I cannot speak with women ya, karena saya bukan perempuan, tapi saya belajar satu hal. Kau seorang laki, bener-bener bertingkah, nggak usah kayak Kristus lu, bener-bener sesuai firman Tuhan. Perempuan tuh nggak usah disuruh nurut ya, nggak usah disuruh nurut, dia akan dengan sengaja dengar, dia akan membuka telinganya untuk mendengar, dia akan buka hati untuk dengar kita. Karena kan sejujurnya honor ya Pastor El ya, submission itu kan bagian terbesar itu honor ya. Honor itu kan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Orang tuh akan secara naturally menghormati orang yang emang terhormat, right? Jadi kalau lu mau dihormatin laki-laki, ya being honorable dong. Jadi lo orang yang terhormat gitu loh. Have some dignity yang gue bilang gitu ya di khotbah gue marah-marah bahkan. Jangan kayak gitu kan. Wow, brutal banget tapi seru. Lu tuh covenant keeper bukan dog in hit kan gitu. Maksudnya kita ini bukan anjing kebelet kawin, kita ini pelindung dari perjanjian pernikahan, men. Maksudnya, dan itu ya kemarin kayak gue bilang gile. Udah kayak orang bahkan kerasukan apa tiba-tiba mendadak. Jadi seakan-akan kita tuh sebenarnya disamakan dengan Kristus. Kita kayak disamakan dengan Kristus. Exactly. Berarti sebenarnya laki itu bukan cuma cari duit maksud saya, dan para laki juga harus ngerti. Jangan, saya selalu ngomong, please, ini laki ini jangan goblok maksudnya. Kalau lu goblok, lu tuh nggak belajar, pala lu nggak dibuka, hati lu nggak dibuka, waduh, satu bangsa bisa menderita. Para laki harus mengerti betul betapa kekuatan besar saat dia jadi pria itu seperti apa. Kita nih nggak bisa langsung jadi pria, kita perlu belajar, tapi you have to know dampaknya seperti apa. Makanya dari sekarang belajar. Benar. Dan ikut Yesus sungguh-sungguh, kan Yesus kan the ultimate man ya, gue sebutnya pria sejati ya Yesus. Artinya kita mesti ketat ngikutin Yesus, baru kita bisa istilahnya siap untuk dalam pernikahan dan bisa jadi suami yang benar gitu. Dan ini sangat berkaitan seperti tadi ya, istri sekristen apa istrinya tunduk sama suaminya, itu ciri Kristennya. Sekristen apa suaminya mengasihi istrinya dan nggak kasarin dia, itu cirinya. Jadi sama-sama nggak mudah, sama-sama challenging. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, gue mau ngingetin juga buat para laki. Since di lapangan yang kita dapat ya Pastor El, persekutuan doa laki itu hampir nggak ada ya. Tapi persekutuan doa ibu-ibu atau kaum jarang, persekutuan doa laki baru-baru. Ibadah kaum pria aja jarang di gereja tuh. Kaum ibu bisa kaum wanita kita bisa tiap minggu ada, laki-laki sebulan sekali aja udah prestasi.
Jadi kita punya namanya Blessed Brothers, di mana kita ini nggak ada yang khotbahin siapa. Kita belajar bareng, right? Kita belajar dari satu tokoh di Alkitab setiap minggu. Kita pakai buku ini, 100 the top 100 100 men in the men Bible. of the Bible, ya. Jadi tiap minggu kita belajar bareng. Jadi di situ kalau lu nggak suka dikhotbahin, itu saatnya lu untuk berpendapat juga apa yang gue dapat dari Daud, apa yang gue dapat dari Daniel, right? Seru kok. Ya, jadi karena gue tahu, karena Alkitab bahkan Firman Tuhan tahu lu nggak suka dikhotbahin laki-laki. Jadi lu nggak usah dikhotbahin, kita belajar bareng kok. Itu di situ memberikan, oh ini yang gue dapat dari ini deh. Sambil lu juga belajar sendiri, gitu. Dan ini ya itu sekalian promosi juga ya. Kita juga punya Bible study khusus pasutri ya. Namanya Second Marriage. Jadi yang udah menikah, walaupun baru menikah, kayak kemarin salah satu sahabat kita baru menikah belum sebulan ya, udah ikut. Dan itu seru karena kita belajar bareng. Ada yang udah menikah di situ 17 tahun. Ada yang di tengah kayak gue 12 gitu kan. Ada yang baru 7 tahun. Ada yang baru belum sebulan. Dan itu bisa saling belajar bersama. Dan itu powerful. Pernikahan itu nggak mudah, makanya perlu ditopang sama komunitas. Kita punya komunitas pasutri. Ya. Kita punya juga Bible study untuk perempuan. Jadi kalau para perempuan punya persoalan yang melibatkan tentunya women touch gitu ya. Kadang ada yang DM gue, Pastor L. Yang DM tuh perempuan. Pasti gue lempar ke istri gue atau ke Blessis namanya. Blessis Lady Discipleship. Soalnya gue pernah dapat pengalaman buruk, Pastor. Jadi sosok nasehatin nih, kan gitu ya. Jadi dia DM istri gue, cuman istri gue belum lihat karena ya banyak kesibukan ya. Terus akhirnya dia nanya terus ke gue, kapan ke pastor aja sih? Oh ya udah deh, kenapa? Gue bilang gitu kan. Nah dia cerita tuh. Udah akhirnya gue coba balas sebisa mungkin. Terus akhirnya dia marah sendiri. Pastor tuh gimana sih ngomongnya kan gampang ya, pastor nggak pernah jadi perempuan sih lah ya emang iya. Gue bilang makanya gue suruh DM istri gue nggak pernah jadi perempuan. Jadi jangan ngotot gitu loh ya. Jadi buat gue kalau persoalannya personal dan berkaitan dengan benar-benar masalah perempuan ya benar-benar harusnya ke istri gue ya, ke Blesses Lady Discipleship perempuan lah yang pasti ya. Jadi dan ikut persekutuan itu juga lah. Blesses nih malam ini ada Blessis ini movie. Jadi mereka tuh ada aja, ada sharingnya, ada Bible study-nya, ada IG live-nya, ada movie time-nya. Oh, pokoknya kalau perempuan mantep lah Bible study-nya. Gitu. Cara lihat tayangan ini dari awal ya nanti akan di Instagram kita, bisa ditontonkan di YouTube nanti di-upload. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Khotbah juga tersedia di YouTube channel. Bahkan lebih dalam lagi ini pun nanti juga muncul di YouTube channel. Oke, kita lanjut Pastor. Ada beberapa pertanyaan mungkin? Ya ada beberapa pertanyaan sih. Which one? Mau yang mana nih? Kak, ortu gue nih, yang ini dulu deh. Nah, Kak, ortu gue udah beberapa bulan pisah ranjang. Gimana Kak caranya biar mereka balik? Pertanyaan yang praktis. Mereka balik. Caranya ya. Yang pertama udah pasti harus didoain, berikutnya harus ditanyain pada kenapa gitu. Nggak ada salahnya. Apalagi kita masih tinggal bareng orang tua. Nggak ada salahnya kita tanya kenapa sih gitu, maksudnya what happened. Ya kalau mereka mau terbuka lebih baik lagi. Kalau mereka nggak mau terbuka ya kita harus lebih kuat lagi berdoa biar mereka mau terbuka. Ya kita coba dua-duanya. Salah satu kita pertama samperin. Kalau dia nggak mau terbuka kita coba ngomong sama yang lain. Kenapa sih mah gitu ya. Coba ngomong kenapa sih pak. Kalau kita sebisa mungkin bisa jadi semacam peacemakers ya. Upayakan untuk itu. Karena biasanya bukan masalah yang mudah. Makanya mereka memilih untuk nggak. Ya kan kadang alasannya bisa jangan sangat legit, Pastor. Dia bilang kayak daripada berantem gitu, mendingan jaga jarak gitu. Karena kalau ketemu berantem lagi. Ada yang gitu. Ya daripada gue kasarin dia, mendingan gitu. Ada yang gitu. Jadi dimulai dari sesederhana, pastinya berdoa nomor satu. Yang kedua kita coba pendekatan personal ke masing-masing dan lihat apa yang bisa kita bantu. Tanya mereka what I can do to help because this is not right. Ini nggak benar. Ya Tuhan pasti nggak pengen ini terjadi. Gitu. Itu sih kalau dari gue. Pastor mungkin tambahin. Jadi penengah, tanya dua-duanya, ngomong anak itu ngomong juga dari sudut anak bahwa hey kalau misalnya kalian berantem nih kami juga yang luka, kami juga sedih sebagai anak. Ngomonglah jujur-jujuran. Benar. Itu kalau ngomongnya hati ke hati di posisi gini ya namanya orang tua juga pasti luluh lah, minimal ngobrol lah minimal. Nah, itu sih dari saya sih
Ya, kalau udah gitu, nah itu baru liatin nanti seperti apa. Ya banyak-banyak lama terus ranjang. Ya mungkin alasannya nggak nggak kecil. Bisa juga saya belajar bahwa orang-orang yang menua itu memang fisiknya berbeda. Satu jadi lebih cepat naik darah, satu jadi lebih cepat nggak Betul, tahan, lebih cepat marah. Ya, tapi kan janji betul. pernikahan tuh kan sudah di saat senang, di saat susah, saling Ya, mencintai ya, tetap bersama. betul, Jadi betul. sebenarnya pernikahan itu sebenarnya dijaga bukan cuma karena cinta ya. Of course cinta itu penting, tapi lebih dari itu karena Of course ya. penghormatanmu sama janjimu terhadap Tuhan, Janji di hadapan Tuhan. That's penyembahanmu. good, that's good. Bahwa Ya, kamu janji di hadapan Tuhan. Kalau mau ditanya, if saya sih kalau gue secara personal ya Pastor Chris ya, kalau istrimu adalah alasanmu bertahan, kamu pasti kecewa. Begitupun kalau pasti, suamimu adalah pasti. alasan bertahan, Ya. pasti kecewa. Saya Tapi nggak perlu jadi perlu nabi alasan untuk lebih hal tinggi ya. itu. But Hmm. if God is your reason, minimal alasanmu akan lebih kuat. Karena Ya, ya, Tuhan ya, jelas ya. mati bagi kamu dan dia tidak minta balas kasarnya. Kita Mhm, membalas mhm. kebaikannya. Kita berusaha baik karena kita meresponi. Saya Ya, ada beda antara meresponi kebaikan Tuhan dan membalas kebaikan Tuhan. Tuhan nggak bisa dibalas kebaikannya. Kita hanya exactly. meresponi. Tapi Tuhan sendiri, saya sih Tuhan sebenarnya kan awalnya nggak minta dibalas ya. Mau balas juga susah. Maksudnya kan mana bisa kan. Tapi kita meresponi the goodness of God. So bagi saya itu the reason of a good marriage is always godly. Ya, Nggak selalu bisa physically, emotionally juga enggak sih. Emotionally itu naik turun, physically ya. apalagi. It Apalagi ya, it has to be theologically sih. It has to be holy reason. ya. Tuhan, Holy reason. Tuhan, That's right, that's Tuhan right. satu-satunya alasan paling kuat sih. Paling kuat. Kenyataannya begitu sih. Kalau saya Ya, pikir-pikir, the ya. more semakin lama saya mikirin, saya secara personal, saya menikahi istri saya, semakin lama saya menyadari bahwa lebih dibanding apapun, I still love her. Walaupun kadang perasaan dan fisik badan bisa naik turun, kadang saya bisa nyebelin, is because saya menghormati Tuhan aja sih. Itu sih. Itu yang Ya, saya secara personal pelajarin. So, ya lanjut. it's good. Oke. Pertanyaan berikutnya yang mana, Pak Sarah? Bisa dipilih mungkin. Gimana menasihati adik yang sudah nikah tapi masih sering KDRT ke istrinya? Adiknya cowok apa cewek nih? Kalau cowok kasih 1 Becok. Petrus 3 ayat 7 aja. Selesai langsung. Awas doa lu terhalang kan gitu. Awas Gampang doa banget. terhalang, awas berkat lu nggak ada, Bener, awas bener. ibadah gagal, Eh, awas lu lu habis. Lu ingetin aja macam-macam. kok lu macam-macam sama anak Tuhan ngajak ribut bapaknya. Jadi jangan sampai lu ngajak ribut Tuhan lah. Gitu. Kalau gue sih nasihat kalau buat cowok mah nggak usah pakai muter-muter lah. Puff, langsung selesai. Gitu. Ya. Kalau dia perempuan, ada juga loh kadarnya kebalik pastoral bisa jadi loh. Oh iya, oh Gue iya. pernah sharing pastor bener ini kisah nyata ya. Gue pernah sharing sama ketemuan orang nih, ketemuannya cukup sebentar sih sebenarnya. Habis pelayanan di satu tempat. Sebelum pastor kita boleh ngobrol bentar nggak? Aku minta doain, oke. Akhirnya udah di situ kan ibadahnya kan di mall ya gerejanya, terus di sebelah ada tempat makan, dia langsung ngajak duduk di situ, terus dia langsung ngeluarin handphonenya, terus dia kasih lihat fotonya dia. Jadi dia sekarang tuh badannya gede, bodybuilder gitu loh Pastor El. Gue pikir dari dulu kayak gitu. Dia kasih lihat fotonya 2 tahun lalu, ternyata kurus, kurus banget, kurus ceking gitu kayak gue lah, agak-agak begeng gitu. Terus gue bilang, dahsyat banget kok 2 tahun aja bisa sampai begini badannya, benar-benar kayak buff gitu kan, benar nge-gym banget gitu kan. Terus dia bilang, Pastor masih tahu kenapa saya gedein badan saya? Kenapa? Gue bilang, ya biar saya kuat dipukulin sama istri saya. Karena saya mau pegang apa yang firman Tuhan bilang. Saya mau mengasihi dia dan gak berlaku kasar terhadap dia. Apapun yang saya alami. Wow. Gila. Terus dia buka dikit kan. Diginiin, bajunya diginiin. Terus dia kasih lihat luka-luka. Gila. Ada, ada. Nyata ada. Memang ada. Dan Memang istrinya ada. kecil badannya. Gue juga kaget. Padahal istrinya kayak kecil dan kayaknya imut-imut. Ya imut-imut dari luar ya. Rumput tetangga lebih hijau sampai lo... Ya kan, Sampai lu pasti kan... berusaha sirup Iya ya? kan, pekarangan tetangga pasti kan lebih hijau, lebih indah dan lu nggak tahu dalamnya. Maksudnya orang kan bisa terlihatnya seperti apa, dan itu kaget gue. Dan akhirnya gue disadarkan, iya ya KDRT itu nggak melulu laki-laki ke perempuan, Anyway, perempuan ke laki-laki pertanyaan juga bisa. masukin question box ya. Dan itu Pertanyaan masukin question tak box. terlupakan.
Oke, lanjut. Ya, pertanyaan masukin question box. Betul. Betul, betul. Ya. Mana lagi nih? Mari. Nah, ini ada lagi. Kak, suami istri baru cerai, tapi bohongin publik seakan masih menikah demi anak. Yang kayak gini gimana? Udah cerai sih ya? Ah, Anda nipu dirimu sendiri. Maksudnya, who's your feeling? Lebih jauh lagi, lebih utamanya sebenarnya lo mau berusaha bohongin siapa? Karena lo nggak bisa bohongin Tuhan. Eh, Ya, halo. Tadi putus. putus, masih ada waktu 19 menit. Lanjut. Iya. Yang tadi, Oke, kalau jadi mau jadi kayaknya ya kalau lihat skenario mereka udah bercerai tapi anaknya nggak tahu gitu kali Pastor El ya. seperti iya, tapi Hmm. gimana pun, kalau misalnya memang mereka sudah bercerai, ini konteksnya bercerai ya, saya rasa setiap anak harus tahu deh. Saya menemukan bahwa Iyalah, ternyata dibohongin dampaknya lebih lebih buruk ya. menyakitkan kalau dia tahu. Iya, dampaknya lebih 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 apa? Lebih buruk maksudnya apa ya? Kerusakannya lebih besar dibanding memberitahukan yang sebenarnya walaupun pasti dia kecewa ya. Tapi kalau saranku ngapain sih lu bohongin siapa maksudnya? Semua orang udah tahu kecuali tuh anak juga ntar tahu dari orang lain kan. Gitu. Jadi Kayaknya itu lebih sakit janganlah deh kalau anak tahu ya dulu. sesuatu yang berbau dusta, berbau kejahatan gitu ya. Nggak baik ya hendaknya kalau udah kayak gitu harus jujur apapun alasannya demi anak enggak itu nggak demi anak sebenarnya justru sangat menyakitkan nanti buat dia kalau dia tahu dan ternyata selama ini dia dibohongi ya PSRL ya dua kali lebih Hmm. sakit ya sakit karena kalian bercerai dia kecewa dan sakit lagi karena kalian membohongi dia wow kasihan lukanya double nanti ya itu sih Nah, ini ada pertanyaan nih. perceraian by the way ya berbicara tentang perceraian ya perceraian itu selalu menimbulkan luka ya soalnya ada gue inget banget ada ilustrasi bagus ya dari seorang hamba Tuhan yang bilang pernikahan tuh kayak dua lembar kertas yang dilem jadi satu dipersatukan kan dan ketika mau coba dipaksain untuk dibelah dua lagi pasti robek-robek Hmm. dua-duanya robek ya jadi nggak ada yang bisa asik-asikan yang satunya terluka nggak ada dua-duanya robek pasti dan hasil dari mereka bersatu kan biasanya ada anak ya nah anaknya Hmm. biasanya yang paling robek jadi mesti ngerti banget dan mungkin ya tadi mungkin maksudnya baik mereka tetap bercerai tapi biar anaknya nggak terluka tapi sekali lagi resiko dan kemungkinan besar malah lukanya lebih berat kalau dia tahu ternyata orang tuanya udah bercerai dan selama ini dia dibohongi sekali lagi itu aduh sakit banget kasihan anaknya ya dan kita mesti mesti benar-benar memikirkan hal itulah ya Oke, itu cerai bukan jalan keluar ya justru jalan masuk kepada lebih banyak lagi masalah kalau ya penawaran saya bagi yang dengar dari sekarang, ini penawaran saya. Tadi kan tuh konsep idenya sudah bercerai. ya Dari sekarang kenali baik-baik, ya kenali baik-baik yang kamu mau nikahin. Jangan buru-buru, ya bawa dalam doa, betul cek komunitasmu kalian tuh diuji gimana, sungguh-sungguh lah uji sungguh-sungguh. ya ya Jangan berpikir, saya selalu gini, kadang yang bikin gue kesel ya Pastor Chris, karena kan perceraian tuh, orang tuh, kalau orang bule bilang slordah ya, pacarannya ya, Florida ceroboh pacarannya. ceroboh selebor Ceroboh selebor pacarannya karena seakan-akan mereka ada pintu keluar mau cerai kan, iya ntar kan gampang goblok kalau emang nggak maksudnya. cocok tinggal cerai lah gitu Lu ya yang ya bener ya aja maksudnya, ya 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 kenapa harus cerai sih maksudnya, ya kenapa nggak kenal dari awal gitu, kenapa nggak bener-bener kenal dalam satu ya komunitas. Jadi gini, prinsipnya gini, biarkan teman-temanmu juga menilai hubunganmu, biarkan orang tuamu menilai hubunganmu, kalian harus saling kenal, hamba Tuhan ada menilai hubunganmu. Kenalin serius, banyak nanya, banyak doa sama-sama, pertukar pikiran perasaan sebanyak-banyaknya. Jangan ada yang takut nanya, lihat komunitasmu ngomong apa tentang kamu. Itu ya kan, aduh, maksudnya kalau udah ada sifat jelek dari awal dikasih tahu, maksudnya ya daripada gue tuh nggak tahu ya Pastor Chris ya, ini ada secara personal saya dan istri saya sepakat whatever happens in our life kami tidak akan membenci. it's good It's
question box ya, Pastor L. Oh iya nih. Ya, tanpa sadar apa yang Pastor bagikan tadi ngejawab pertanyaan di question box salah satu. Ya. Nih, bagaimana cara kamu meyakinkan diri kamu hubungan ke dalam? Pengenalan, banyak doa, cek komunitasmu, cek apa kata hamba Tuhan yang dekat sama tentang kamu, yang bisa menilai hubungan kalian baik-baik. Konfirmasi. Pastikan kalian tahu betul-betul secara persis kualitas kalian tuh seperti apa. Maksudnya, dan jangan terlalu, ini nih selalu saya selalu sindir. Jangan terlalu sibuk siapin wedding sampai nggak sempet siapin marriage. Marriage, exactly. Wedding itu cuma sehari. Marriage itu sumber hidup. Betul. Lu yang bener aja. Harusnya marriage bukan wedding. Yeah. Nah ini gue naik darah di sini nih. Lu yang bener aja. Yang marriage-nya sumber hidup lu nggak siapin, lu cuma nanya sesuatu jadi takut misalnya. Sementara konseling bimbingan pernikahannya juga asal-asalan tuh gak salah. Bimbingan pernikahan asal bohong, kan pengen ditampol orang kayak gini kayak. Terus lu ntar pas masalah nyusahin kita lagi. Terus pas dibilang misalnya kita nggak terima, dia bilang pendeta macam apa tuh. Lalu yang kita udah dari awal kasih tahu. Nah makanya tuh yang kayak gitu pengen ditoyor-toyor gitu tuh, kayak datang ke konseling pernikahan overconfident, merasa udah tahu semua. Soalnya Pastor Chris, pengalaman yang gue lihat, orang-orang overconfident menjelang pernikahan adalah orang-orang paling cepat berantakan pernikahannya. Kita jangan semua overconfident. Kita tuh rendah hati, kita harus tahu diri, kita ini akan menikahi orang yang dunianya berbeda sekali sama kita. Kita ini butuh kasih karunia. Dan penghormatanmu dengan Tuhan itu, I cannot believe I'm saying this, tapi memang itu. Makanya, otaknya dibukalah, Tuhan Yesus tahu lah, kesel. Tuh kan gue panas langsung kan, oke, lanjut. Ya. Oke, ada pertanyaan lain, Pastor? Pastor Kristo, apa yang jadi visi pernikahan Pastor dan pasangan waktu menikah apa? Paling memuliakan Tuhan pada waktu itu. Your marriage is never about you. Pastinya kita, iya, benar. Kita visinya menggabungkan kita tuh karena kita mau fokusin hidup kita untuk Tuhan. Dua-duanya sama. Jadi yang mempersatukan kita juga itu sebenarnya. Selain kita saling suka, saling sayang. Tapi utamanya itu karena kita melihat bahwa persatuan kita nih membuat kita lebih powerful lagi untuk melayani Tuhan. Dan it's true, right? Jadi kenyataan sekarang. Gue gak pernah nyangka lewat pernikahan gue kita bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau bahkan teman-teman yang udah menikah, bikin persekutuan pasutri. Dan bisa kayak gini, istriku juga jadi melayani juga sekarang, pimpin Bible study untuk para perempuan. Dan ini yang kami mau sebenarnya dari awal tuh. Kita rindu itu. Maksudnya kalau pas single masing-masing dipakai Tuhan powerful, kalau kita team up pasti 2 kali lebih powerful. Itu ininya, itu intensinya, dan puji Tuhan, that's what happens ya. Sejujurnya gue aja, kalau gue secara personal, gue aja gak kebayang gue akan menikah. Gue menikmati singlehood gue banget maksudnya. Terus tiba-tiba gue menikah, sekarang udah hitungan udah tahunan, gue sampai kayak, lah, kok gue bisa nikah, terus lumayan ada sukacita lagi, jadi kayak, saya secara personal lah, teman-teman, buat teman-teman tahu aja nih, gue tahu aja 12 years of miracles ya, 12 tahun dari mujizat. Karena idenya adalah gini loh, kita ini pendosa ya, kita sendiri aja bermasalah, apalagi berdua gitu. Ya kan? Satu pendosa udah bermasalah, ini satu pendosa ditambah satu pendosa digabungin, wah udah dosanya makin parah harusnya idenya. Tapi ketika kita nurut sama Tuhan, ikutin maunya Tuhan, kita jadi kayak malah justru jadi dahsyat gitu bersama, dan mengagetkan juga sih. 12 tahun ini kami jalani yang bisa dibilang gue sama istri benar-benar menikmatinya ya. Nggak mudah tapi indah banget, dan ngelihat gitu buahnya. Buahnya bukan cuma 2 anak laki-laki yang kami miliki, cuman jiwa-jiwa yang kami bisa menangkan karena kami menikah juga gitu. Yeah, it's powerful, it's beautiful. Dan saya secara personal, buat teman-teman tahu aja, pada waktu saya bersiap menikah waktu itu, di kepala saya secara personal saya mikir, saya menikah bukan buat bahagia. Karena jujur kalau bahagia enakan single. Enakan single ya. Jujur aja nih. Mikirin diri lo sendiri ya. Saya cuma mikirin diri saya sendiri. Betul. Tapi
ternyata pernikahan ini mempertajam saya dalam banyak hal. Nice. Pernikahan itu membuat saya melihat Tuhan dari sudut yang berbeda, firman sudut yang berbeda. Dan lebih menarik adalah saat prinsip-prinsip firman Tuhan yang saya jalanin itu works. Jadi saya bisa bilang gini, teman-teman harus nangkap ini baik-baik. Christianity is not just true, it also works. Saya ulang sekali lagi. Christianity is not just true, it also works. Dia nggak cuma benar, dia nggak cuma sejati, tetapi juga berguna, berdampak, dan bekerja. Itu tuh, kalau bener-bener kamu serius jadi pelaku firman, kamu serius naruh honor, saling mutual honor, kita ngomong ada mutual honor dan mutual submission, salinglah merendahkan diri, saling menganggap yang lain lebih tinggi. Itu kalau itu dilakukan, that marriage can be very powerful. Yang jadi masalah kalau yang satu belagu, merasa yang satu tuan. Ya, atau dua-duanya belagu. Nah, dua-duanya belagu, kenapa? Itu pengen digaplokin tuh dua-duanya itu. Ya. Kalau kita belum siap dalam tanda kutip ya, mengorbankan diri, kayaknya kita belum siap menikah sih. Ya, di bukunya berjudul Menikah Adalah Bunuh Diri, Joshua Yon Wahyudi bilang, bunuh diri. Belum siap, nggak hidup buat diri lo sendiri, lo belum siap untuk menikah. Dan pernikahan itu tentang lo hidup buat kepentingan pasangan lo dan buat kebaikan dia sepenuh-penuhnya gitu. Dan ini yang mesti dipahami dari sedini mungkin ya. Prinsip yang gue pelajarin gini, kalau lo nggak siap menghamba sama orang lain, mendingan lo nggak usah menikah. Ya, exactly. Lo menghamba sama orang lain. Benar. Gue kayak ngeliatin bini gue bukan seorang pelayan, tapi melayani secara tulus. Gue tuh suka terenyuh sendiri. Lu tau gak sih, kadang-kadang karena dia bini gue, karena gue bukan orang tipikal beberes. Jadi setiap kali dia tahu gue sibuk banget. Jadi setiap kali gue lagi sibuk lain dan sebagainya, padahal gue harus bepergian, dia secara intensional, dia secara sengaja, padahal gue tahu dia bukan orang kayak gitu, dia yang bantu rapiin baju gue. Lu bayangin gak sih? Gue kayak, is this even real? Maksudnya kayak, kok ini orang sebaik ini ya? Padahal gue minta aja nggak, kan nggak enak maksudnya. Maksudnya kayak nggak gitu, kita maunya nggak gitu. Cuma dia dengan tulus dan ya bagi gue dia nggak melakukannya buat gue sih, dia melakukannya untuk Tuhan. Mungkin tidak yang gue khotbah. Itu idenya kan. Sebulan ini kan tentang itu. Yang kita lakukan dengan segenap hati, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kekuatannya berasal dari sana. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, sejujurnya semua jadi lebih mudah. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ya kan? Lagi nyebelin kan gitu. Ya kan lagi benar-benar kan gitu ya. Maka lakukannya buat Tuhan. Karena Tuhan, God is good all the time, right? Lakukanlah karena kebaikan Tuhan. Ya. Right. Ada lagi Pastor yang bisa kita tanya ini? Mungkin nanti ke depan nggak tahu ya, gue kepikiran untuk bikin live mungkin sama istri gue yang ngobrol gitu dari sudut pandang suami dan istri, right, berdua aja gitu live, iseng-iseng aja buat ngejawab pertanyaan kayak gimana caranya tunduk sama suami yang kasar kan gitu. Kalau yang jawabnya laki-laki kayaknya kurang nggak aci ya, yang jawab mesti perempuan kan, mesti istri gue, jadi dari sudut pandang perempuan. Jadi sekali lagi DM kalau masalah pernikahan gini jangan DM gue, kalau istri atau perempuan DM istri gue, right. DM Blessed Lady Discipleship. Ya, yang laki-laki baru DM gue. Paling gue kirim 1 Petrus 3:7. Udah gue copy paste, udah ntar tung. Udah tahu. Itu cuma satu. Ya. Destroy. Lagi pertanyaan besar yang di dalam question box. Soalnya yang banyak yang kolom chatting nih. Sekali lagi teman-teman. Di question pertanyaan box masih banyak. Kolom chatting. Nih. Menjelang 2 tahun pernikahan rasa makin tersejurin, rasa perpisahan boleh aja. Wow, baru 2 tahun. Udah begitu. Balik lagi kenapa? Ya, dan bisa diomongin dong, harusnya baru 2 tahun tuh kan belum terlalu berlarut-larut ya. Masih banyak yang bisa diobrolin, masih banyak bisa diberesin. Bisa. Mumpung baru 2 tahun, jadi belum terlalu berlarut-larut, itu masih bisa banget lah. 2 tahun belum lama kok. Kalau saya selalu mikir begini. Udah mau 3 tahun. Sampai detik ini gue selalu berpikir,
Kalau misalnya lagi nggak enak, berlarut-larut ya pertahankan. Bagi saya, Kan your kita kan janjinya marriage gitu ya, is maksudnya important. ya enak maupun gak enak kan tadi rasanya udah gak enak ya. Kayak miskin sakit sehat Iya, susah kita sampai pertahankan. mau memisahkan. Ya, Dan buat ya, jadi indah lagi. Saya cuma betul. bisa Karena bilang indah gitu. nggak otomatis ya, Pastor El. Harus Indah takes a dipertahankan, lot of work. diperjuangkan. Ya, Kan, nah, takes a lot of saya work. rasa yang jadi masalah Pastor Chris, karena begitu banyak orang rasa kalau udah menikah, ya udah nggak usah dikejar lagi. Nah itu it's a complete bullshit Itu menurut gue sih. salah banget, Itu benar. is a complete bullshit. Justru harus Iya, dipertahankan terus. Justru harus betul. berusaha. Dan cara Setuju. paling gak enaknya adalah dia dengan open, terbuka. Sempat kok beberapa contoh minggu lalu bini gue share. Dia share tentang apa yang akhir-akhir ini pernikahan kita lagi kurang ini deh, kurang ini. Dia ngomong jujur dan gue harus terima. Kalau gue bisa terima, ya abis itu ya gue akan, ya sudah, gue sudah terima, gue udah dengar, Ya, ini kita lagi di sini. What can we do? Kita harus pertahanin. Ya dua-duanya harus sepakat untuk tetap memperbaiki terus menerus, maintain betul. those relationship. Iya, iya, Maintain iya. those marriage. Saran, ya. Dan sekali lagi undangan ya teman-teman, sekali lagi untuk menikah, apalagi yang it's complicated, justru harus ikut Sacred Marriage ya teman-teman. Setiap Jumat setengah 10 malam via Zoom. Jadi pantau IG kami di New Wine, IG gue juga sama, pasti akan gue promote terus. Ikut aja, cuman sejauh jempol kok, tinggal dipencet aja. Lu nggak harus nyalain kamera kalau cuman baru mau lihat-lihat doang, tapi banyak banget yang tadinya hampir cerai, nggak jadi cerai. Gara-gara ikut ini. Dan gue berdoa biar upaya kami yang kami lakukan ini bisa membuahkan benar-benar bisa helpful ya buat semua orang ya. Jadi bukan cuma IG live doang, ikut deh. Mendingan kok apalagi yang udah menikah. Dalam tanda kutip yang udah terlanjur menikah. Bahasa menikah kan kalau udah runyam kan jadi terlanjur ya. Kok udah terlanjur gimana Pastor? Gitu. Kata-kata itu loh. Dan akhirnya second marriage Bible study. Jadi Sebenarnya stay tune. pertanyaannya masih banyak gitu. sih. Ya, nanti akan dilanjutin lah. Gue rasa nanti mungkin gue akan tampung ya somehow. Coba DM NWI Church nanti ditampung. Kita akan jawab nanti pelan-pelan deh. Gue sama istri gue live deh kalau lagi kosong deh. Ya. Ya, mungkin itu lebih baik. Dan Alright. yang masih pacaran, terus jangan buta, jangan blow on, yang begini-gini. Saya selalu, kalau dari gue, Pastor Chris, karena dari model pacaran gue, karena gue tipikal straightforward, gue selalu encourage, mendorong. Kalau lu beneran serius, suka sayang sama seorang, gue saya encourage mereka untuk banyak bertanya. Minimal, tanya soal iman. Sekalian saya bertanya, diskusi iman kalian percaya seperti apa? Keluarga model apa yang kamu bangun? Kamu tuh background keluargamu seperti apa? Saya ingat pada waktu pertama kali gue udah mau menikah, gue selalu ngomong sama bini gue bahwa kita pemerintahannya model seperti apa ya? Wow, Model seperti apa ya? pemerintahannya. Model pemerintahannya seperti apa ya? Kamu mau urus yang apa? Aku urus yang mana? Kamu itu ingin diperlakukan seperti apa? Apa yang bikin kamu happy? Apa yang bikin kamu lebih motivated untuk lanjutin pernikahan ini? Apa yang bagian apa yang saya harus lakukan? Dan dia share, dia mau saya ikutan nyapu, dia mau saya ikutan gini, ya sudah dengar dilakukan maksudnya. Betul. Jangan cuma diobrolin doang ya, nggak dijadikan kenyataan. Ya udah dengar dilakukan. Ya. Apa sempurna? Ya enggak juga. Tanya aja bini gue, kita enggak sempurna juga. Tapi ya kalau udah nikah diterima aja lah lo. Try hard to be perfect walaupun iyalah nggak bakal nyampe ke situ. Maksudnya kita berusaha. It takes work maksudnya. Dan juga jangan ada nuntut sempurna lah. Udah tahu lo masih nggak sempurna, nuntut orang sempurna kayak pengen digaplok gitu rasanya kan. Sendiri itu juga nggak tahu diri ya. Exactly. Makanya self awareness kita, saya sekali lagi dikit lagi ngomong, self awareness kita dalam Tuhan harus benar-benar serius. Karena gue percaya bahwa kunci ego ketinggian. Kalau ini menurut gue Pastor Chris ya, ego ketinggian itu berasal dari orang nggak tahu diri, nggak sadar dia di hadapan Tuhan seperti apa. Kalau saya orang yang tahu persis siapa saya di hadapan Tuhan, orang bisa buat salah, orang diampuni, orang yang harus belajar say sorry, itu yang saya selalu di kepala gue Pastor. I have to learn to say sorry. Yang lagi diproses dibentuk ya untuk disucikan ya. Lagi dalam proses pengudusan ya. Berarti kan work in progress lah kita ini semua. Iya. Semakin tahu diri kita di hadapan Tuhan, harusnya kita akan lebih rendah hati dan lebih mudah minta maaf. Ya.
Ya, Always, buat yang cross tadi is nanya tentang always. hal ego, ya 2 Korintus 5:15 jadi kata ini jadi ayat pegangannya. 2 Korintus 5:15 penting tuh. Jadi itu sih paling ya, apalagi Pastor. Ya, udah itu Langsung aja sih. sisanya. Jadi, yuk kita Alright. berdoa. Gue aja berdoa. Bapak, Ya. kami selesai ngobrol. Kami berdoa biar bagi yang menikah, kami berdoa biar ini jadi sesuatu yang menginspirasi bagi anak-anak. Bagi yang belum pacaran, kami berdoa biar nggak ada yang bodoh di sini dan membuka mata dan hati mereka lebar-lebar. Tuhan, dan bagi yang persiapan pernikahan biar mereka menyadari bahwa cerai bukanlah exit door. Saya berdoa, aku berdoa supaya yang memang nggak siap pernikahannya dibatalin dulu atau tunda dulu dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Jujur Yesus. aja Tuhan. Kalau perlu, kau buat sesuatu biar ditunda dulu, biar mereka siap. Betul. Dan kalaupun misal mereka yang sudah dalam pernikahan, kami berdoa berikan mereka hikmat dan kerelaan. Dan biarlah kau buka mata mereka untuk mereka menghormati kau. Yes. Biarlah penghormatan darimu, penghormatan kepadamu menjadi motivasi mereka dan mempertahankan janji mereka di hadapan-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami sudah bicara, tapi biarlah kau Roh Kudus berbicara atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Okay. Thank you. Pastor Chris. See you. God bless. Bye. Goodbye.